Selamat Adinda, Anda membuat sejarah baru katanya. Ini adalah orang sipil pertama. Iya betul. Yang bisa masuk menjadi Menko Polhukam. Selama ini semua jenderal bintang 4. Berbunga-bunga Pak, sampai termimpi-mimpi saya. Karena beliau mau jadi wapres. Ini bicara saya sangat senang 2024. Bahagia saya jadi. Dalam konteks perang yang terjadi sekarang ini kan orang menunggu-nunggu nih Amerika apakah betul masuk di dalam untuk terlibat. Nah, saya lihat perang ini akan selesai. Tidak akan jadi perang dunia. Waktu kita ribut sama Belanda mau merebut Irian Barat tahun 1961, itu Kennedy ada di belakang kita, Presiden Amerika. Makanya tidak bisa apa-apa CIA. Ada teroris badannya penuh bom, bom bunuh diri. Lari menuju ke masjid. Masjid orang lagi sholat Jumat. Lari menuju sini. Waktu dia lari itu, kita intelijen lihat, kita tembak, duor, mati. Tapi saya ingat pidatonya Presiden Prabowo di MPR itu penting. Bahwa intelijen itu tidak boleh menginteli rakyatnya sendiri. Khusus tentang praktek-praktek busuk dari intelijen Amerika Serikat. CIA CIA dan Inggris. Pak Hendro, Kakanda, ini Kakanda saya senior saya, ini Bapak AM Hendro Priyono, datang ke ruang sahabat Mahfud MD official, Pak. Ruang sahabat. Sini Pak. Alhamdulillah ini. Di sini Pak? Iya Pak. Bapak di tengah. Silakan dulu Pak. Ya, Ini Mas Rizal Mustari. Ya Pak. Silakan Pak. Ya, siap. Pemirsa, saya sangat bersyukur Ruang Sahabat Mahfud MD Official saat ini kedatangan tamu terhormat, seorang pensiunan jenderal bintang 4 yang sudah berkeliling ke berbagai tugas dan berbagai arena, berbagai lapangan untuk membela Republik dan terus berjuang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau adalah Bapak AM Hendro Priyono, pernah menjadi Menteri Kehutanan dan Transmigrasi Pak ya. Transmigrasi. Transmigrasi, kemudian pernah menjadi Kabin, Kepala Badan Intelijen Negara, dan beliau juga pendiri dan guru besar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Kalau dengan beliau saya ini sering menyebut Kakanda. Beliau juga kalau kirim pesan dengan saya sebut Adinda. Karena memang ada senior, ada junior, tapi punya persahabatan yang cukup berkesan. Terutama setelah era-era reformasi. Pak Hendro, selamat datang. Terima kasih Pak. Dan kita akan dipandu nih oleh Mas Rizal Mustari. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Pak Hendro, terima kasih sudah datang. Pak Hendro, seperti yang Pak Mahfud sampaikan tadi, ini adalah program Ruang Sahabat Pak, khusus bagi sahabat-sahabat Pak Mahfud. Pak Hendro sebagai salah satu sahabat yang selalu dipanggil Kanda dan Pak Hendro memanggil Dinda ke Pak Mahfud. Kehormatan saya. Kita berbincang mengambil nilai-nilai persahabatan Pak, ya, nilai-nilai kejuangan. Semangat bagaimana supaya negara ini semakin bagus gitu ya kira-kira. Bagaimana Pak Hendro melihat, bagaimana Pak Mahfud dan persahabatan keduanya. Tapi juga hal-hal yang kaitannya serius yang kira-kira perlu dipertimbangkan, yang perlu kita bicarakan Pak. Nah itu yang kita siapkan khusus program ini. Nah sebelum masuk ke situ saya mau ini dulu Pak. Saya tadi ngobrol sama Pak Mahfud, Pak Hendro sudah usianya 80 tahun tapi masih gagah sekali Pak. Hebat. Apalagi beliau adem dengan lorek seperti ini aja makin rasanya makin. Pak Mahfud bilang suruh pakaian yang unik. Oh gitu ya. Ini saya pakai unik. Oh gitu Pak. Yang unik saja. Unik dan keren Pak kalau ini Pak. Unik dan keren dong. Unik dan keren. Dibagi Pak Hendro, gimana Pak aktivitas sehari-hari menjaga kesehatan segala macam sehingga masih fit seperti sekarang gimana Pak? Olahraga saya Olahraga. renang sama naik sepeda. Rutin ya, masih Pak? Sepeda keliling kompleks Sepeda keliling aja. kompleks, ya.
Jadi tiap hari itu dilakukan ya? Kalau tiap hari saya mesti olahraga. Iya. Sekali. Saya pernah ke rumah kan waktu itu Pak, diundang diskusi malam-malam dengan beberapa teman, dengan Dedi segala. Ada panser Pak di rumah ya? Ada. Gimana Pak ceritanya tuh? Kaget tuh, ada panser depan rumah gitu. Saya senang aja nostalgia karena kan udah nggak punya hari depan, udah 80 tahun. Jadi hari yang kenangan hari yang lalu aja. Gitu. Koleksi lah itu Pak. Aduh, senjata. Nah itu senjata kan senjata tiruan. Replika dari senjata-senjata yang saya pernah pakai selama saya jadi tentara. Saya senjata apa aja yang saya pernah pakai itu saya cari replikanya, untuk dipajang. Ya itu hanya mengenang masa lalu sambil merasakan suasana ketika itu ya Pak ya. Nostalgia terus-menerus dong Pak ya. Itu prajurit sejati. Kalau hobi dengan burung apa segala macam kan masih Pak? Binatang. Saya suka menjinakkan binatang. Jadi memang sekarang juga saya lagi bikin satu petting zoo. Jadi hanya kebun binatang tapi binatang jinak. Jadi semua yang jinak-jinak gitu. Jadi kalau tamu-tamu teman-teman datang itu pegang-pegang binatang. Di situ Pak, di kediaman? Atau tadinya di rumah. Tadinya di rumah. Seperti merak, lalu mutiara, dan beberapa burung mereka jinak. Gitu. Saya lihat kok banyak sekali tetangga juga pada seneng sama kejinakannya binatang-binatang, terutama binatang liar yang kita jinakan. Jadi sekarang saya bikin sendiri tempat sedikit gitu, tapi untuk yang jinak-jinak. Pak Mahfud dengan Pak Hendro, saya pengen dengar cerita dari Pak Mahfud dulu deh. Gimana pertama kali Pak Mahfud merasa Pak Hendro ini enak, cocok, Bapak jadi kagum, Bapak hormat ke dia sehingga persahabatan itu dulu jalan. Diceritakan dulu pada sebelum nanti Pak Hendro yang menjelaskan. Iya, ketika saya masih di kampus ya, masih dosen muda, Pak Hendro itu kan sudah Pangdam, habis itu Menteri Sesdalobang Pak ya. Saya melihatnya dari sejak kampus. Zaman Pak Harto beliau sudah jadi. Saya sudah tahu. Sekretaris Sesdalobang ya Pak ya? Sekretaris Pak Harto. Saya tahu Pak Hendro, tapi Pak Hendro enggak tahu saya. Karena saya orang kampus. Tapi begitu saya jadi Menteri Pertahanan di era Gus Dur itu, tiba-tiba ada kiriman. Kirimannya tuh misalnya kedelai Jepang, edamame namanya, gede. Mengucapkan selamat kepada Bapak Mahfud MD Menteri Pertahanan. Ini kedelai edamame saya tanam sendiri. Ini hasil tani dari tangan saya sendiri. Selamat menikmati gitu. Sentuhan pertama. Sesudah itu sebelumnya Pak Mahfud belum pernah ketemu langsung. Belum pernah ketemu langsung. Tapi udah tahu ada Pak Hendro Priyono kan. Dulu waktu itu Pangdam Jaya aja udah luar biasa kan. Pangdam di Jakarta lagi kan, udah luar biasa. Jadi sesudah itu lalu saya sering bertemu di beberapa kesempatan gitu. Lalu ketika saya ketua MK sering diundang makan ke rumah gitu sama Pak Hendro, ada semacam ulang tahun atau syukuran Ibu Hendro pulang dari Jepang itu saya juga diundang. Nah sejak itu karena beliau kan sangat senior, saya masih muda, jadi saya panggilnya Kakanda gitu. Nah beliau terus manggilnya Adinda gitu sampai sekarang. Kalau ini bahkan ketika saya jadi Menko Polhukam itu beliau orang pertama yang kirim pesan ke saya. Saya dengar itu Pak cerita itu. Selamat Adinda, Anda membuat sejarah baru katanya. Ini adalah orang sipil pertama. Iya betul. Yang bisa masuk menjadi Menko Polhukam. Selama ini semua jenderal bintang 4 katanya. Saya baru tahu kalau siapa dari Pak Hendro ya. Saya ingat itu Pak ketika serah terima jabatan di Kemenko Polhukam Pak. Bapak Wiranto ke Bapak dan Pak Mahfud menceritakan itu. Bahwa saya juga baru tahu ternyata ada sahabat senior yang mengirimkan namanya Pak Hendro. Ternyata saya Menko Polhukam sipil pertama ya Pak Hendro ya. Nah itu saya sering diskusi di ya untuk Indonesia lah tentang bagaimana kebersatuan kita ini sebagai bangsa gitu. Pernah di forum Ahlul Bait ya Pak ya di itu Habib kelompok Habib
apa gitu Ahlul Bait itu di Bekasi di Wisma Haji gitu. Iya. Lalu kami ketemu satu panel, terus sejak itu sering saling berkunjung lah. Gitu. Pak Hendro masih ingat Pak masa-masa itu diceritakan Pak ya tadi Pak Mahfud ceritakan gimana? Saya pertama kali dengar nama dari Gus Dur. Iya. Waktu itu Gus Dur belum jadi presiden. Hanya 2 minggu sebelum pemilihan. Beliau makan siang sama saya masih tinggal di Cibubur. Ada nyebut nama Pak Mahfud. Waktu itu Gus Dur datang sama Imam Ansori Saleh. Imam Ansori Saleh, ya. Sama satu orang namanya Suwondo. Oh, Suwondo yang sempat namanya besar. Tukang pijit beliau kan, Pak? Tukang pijitnya Gus Dur. Itu baru dengar nama. Oh, masa-masa itu. Sudah itu beliau di DPR RI kalau nggak salah kapan PKB. Sesudah Minhan ya. Ya, setelah Itu saya dekat. Dan waktu beliau jadi Menhan, saya hadir waktu ada acara di Kementerian Pertahanan. Pak Mahfud ada mengumpulkan, itu saya lupa ya karena udah tua ya acara senior Pak yang diundang. Tapi saat itu dia nyebut nama saya, Jenderal Hendro Priyono. Saya kaget. Karena waktu itu saya masih Letnan Jenderal. Tapi udah bener jenderal ya. Tapi persisnya Letnan Jenderal. Tapi saya udah dengar saya mau dinaikkan pangkat. Gitu. Kok bocor kira-kira? Pak Menhan udah tahu nih kira-kira ya. Lalu saya sering bergaul lah sama Pak Mahfud. Saya lihat, wah. Dulu kan masih muda nih saya ini, anak pintar ini, dan ini cocok sebagai Menteri Pertahanan. Imam datang sama temannya, siapa yang sudah meninggal, dia cerita, Pak Mahfud itu kaget jadi Menteri Pertahanan. Dikira Menteri Pertanahan yang cocok. Itu cerita lucu tuh Pak, selalu muncul. Saya bilang enggak tuh, cocok itu. Saya tahu itu dari bicaranya, mau ada artikel juga. Cocok itu Menteri Pertahanan dan saya senang itu. Karena di banyak negara demokrasi Menteri Pertahanan juga banyak dari sipil. Sehingga tidak terfokus pada pertempuran, tapi perang. Nah, yang perang itu kan menyangkut ekonomi, menyangkut sosial, aspek hukum. Ini mumpuni saja. Karena sebelum Pak Mahfud ada Yuwono Sudarsono. Juga ternyata sangat acceptable. Memang cocok. Kalau Panglima tentara ya harus tentara. Tapi kalau Menteri Pertahanan sipil bagus. Karena ini masalah perang, bukan masalah pertempuran. Masalah tempur. Bukan berarti kalau yang tentara nggak ngerti soal perang, bukan. Tapi menurut saya waktu itu cocok. Sipil memungkinkan juga. Termasuk waktu saya ke Presiden Gus Dur. Nah, itu saya sebut masih cocok. Oh iya cocok dong, saya kan mikir. Gus Dur gayanya gitu. Jadi Mahfud berarti di antara sekian orang meragukan, Pak Hendro justru yang mengatakan bahwa Bapak tepat di situ ya. Iya, ketika itu saya takut. Kan cukup banyak Pak yang meragukan kenapa Pak Mahfud. Karena yang teman-teman sipil seperti Pak Amin Rais, teman-teman saya tuh enggak tepat tuh di situ katanya. Bunuh diri tuh katanya. Tapi ada beberapa jenderal yang sesudah saya kenal, wah ini baik sekali ya. Ternyata waktu itu Pak Hendro ya, sebelum saya jadi Menhan itu pikiran saya tentara tuh hanya main otot gitu, main gitu, nggak pakai otak. Ternyata sudah saya kenal gitu, wah pinter-pinter loh, banyak doktornya, analisisnya dalam, datanya bagus, metodologinya bagus. Heran saya tidak kalah dengan profesor-profesor, cuma biasanya kalau tentara tuh nggak boleh ngomong ya kalau tidak izin atasannya ya, sehingga tidak tahu kita bahwa dia pinter. Tapi begitu dipanggil gitu ngomong, Pak gimana? Wah Pak ini datanya, ini analisisnya gini, peluangnya begitu, wah hebat tuh. Salah satu profesornya iya salah satu ini yang terus percaya itu cocok. Tapi sangat acceptable. Jadi beliau di Menhan, tentara-tentara kolega saya yang saya kenal semua senang selama Pak Mahfud di sana.
Jadi tercerahkan lah istilahnya. Memang di tentara itu kan kita sangat ketat disiplin. Jadi kita selalu menempatkan kalau atasan itu ya lebih tahu daripada kita. Walaupun lebih bodoh sebetulnya, tapi lebih tahu. Lebih itu, tahu. Jadi kita nggak bisa. Makanya di kehidupan tentara nggak ada demokrasi, nggak ada. Jadi tidak ada kesetaraan, nggak ada. Harus atasan. Nah, kalau adanya demokrasi itu hanya waktu sebelum adanya decision. Hanya itu ditanya apa ada pendapat. Ketika putus sudah. Putus sudah. Perintah sudah. Dan ada tanya-tanya lagi. Juga tunjuk kamu di sebelah kamu kesana nggak bisa, Pak. Kenapa mesti saya kesana? Kan demokrasi kan. Selesai sudah. Ini nggak bisa. Nah, tapi disiplinnya menonjol itu. Begitu tentara masuk ke politik, harapan kita semua kan selalu membawa disiplinnya sehingga dia berada dimanapun di birokrasi pemerintahan sebagai administrator. Itu disiplinnya tetap, sehingga tidak kebebasan juga, enggak kebebasan liar. Misalnya kan demokrasi juga ada demokrasi Indonesia lah yang santun, nggak nunjuk-nunjuk hidungnya. Masa menteri rapat ditunjuk-tunjuk gitu kan, itu nggak ada. Kalau saya lihat itu, untung aja saya orang zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang kan kita istilahnya nelongso gitu. Tapi bisa shock juga Pak lihat begitu ya. Pak Hendro, Pak Mahfud, kita ada pembabakan dialog nih Pak Hendro. Jadi ini ada 4 kartu di saya Pak. Ini ada intelijen dan hukum, ada NKRI, ada senior junior, ada perang dunia. Nah ini tepat ini Pak Hendro datang di kita saat negara lagi geopolitik lagi tegang nih Pak ya, lagi tegang. Tapi nanti kita bahas itu Pak. Kita bahas dulu melanjutkan karena hubungan Bapak dengan Pak Mahfud kan kita bahas yang senior junior dulu Pak. Nah ini senior junior ini untuk menggambarkan betapa seperti Pak Mahfud tadi persahabatan Pak Mahfud dan Pak Hendro itu begitu tulus dan seperti kakak adik Pak. Manggil Kanda, manggil Adinda. Kenapa muncul panggilan seperti itu Pak Mahfud? Kenapa mau manggil Kakanda ke Pak Hendro? Begini ya, kalau saya mau nyebut Bapak terlalu formal. Terlalu formal. Padahal hubungan batinnya lebih dekat dari sekedar formal gitu. Sehingga saya Kakanda gitu aja anunya. Nah, ini spontan juga Pak Hendro, ya Adinda yuk, gitu. Nah, itu mulanya saya menyebut Kakanda Adinda itu. Beliau kan sangat senior, tapi seperti tadi dikatakan kan tentara itu korek ya. Saya jadi menteri, Pak Hendro senior tapi tidak menteri. Jadi sikapnya sangat korek sehingga saya agak agak risih gitu orang. Ini baik ketika menjadi Menhan maupun jadi Putra Menko Polhukam ya. Iya, artinya sangat hormat karena saya menteri, Pak Menteri gitu. Saya menjadi agak rikus, saya orang sipil. Padahal beliau jauh sekali tapi di lalu atas saya kan memperlihatkan etikat sangat senior. Lalu saya panggil Kakanda begitu, Kakanda sampai sekarang. Dan terus ya masih banyak sering sekali bertemu, sering ke rumah saya sering ke rumah beliau juga gitu, berdiskusi masalah-masalah yang kadang-kala kita hadapi dan harus dipecahkan secara hati-hati. Oleh sebab itu dalam banyak kasus saya ketika menjadi Menko Polhukam itu sering telepon beliau, saya mau ke sana, atau beliau saya yang ke sana gitu. Pak Hendro nih, saya yang ke sana aja, dia Mahfud di situ aja gitu. Datang ke rumah sering sekali dan kadang-kala bawa bingkisan itu tadi. Ada beras porang. Oh ya. Jadi tidak hanya edamame ya, ada beras porang. Enggak tahu menanam sendiri atau enggak loh beras porang. Gimana Pak diceritain Pak Hendro? Edamame gitu. Begitu sayangnya pada Adinda, saya setiap kunjungan selalu bawa sesuatu. Saya sebagai orang yang duluan. Kalau penggantinya yang duduk di kepemimpinan di tingkatan nasional, ingin selalu kan lebih daripada saya, ingin. Dan ini saya lihat ada sama Pak Mahfud, jadi saya bangga lihatnya kalau bicara selalu tertata kan. Jadi orang tuh isinya tuh ketahuan kalau dia bicara. Jadi bicaranya sistematis,
jelas sasarannya apa, lingkungannya cocok enggak apa yang dia bicarakan. Saya lihat ini harapan besar. Karena itu dua kali Pak, saya berbunga-bunga Pak, sampai termimpi-mimpi saya. Karena beliau mau jadi wapres dulu. Iya ini bicara saya 2024. sangat senang Pak. Bahagia saya. Jadi ternyata belum dapat karena saya bilang belum garis tangan. Ya, ini luar biasa nih. Kakanda adindanya luar biasa betul. Ada 3. Nomor 1, orang hidup itu relasi. Nomor 2, prestasi. Itu 2 ada sama Mahfud MD. Relasi, prestasi. Nomor 3, nasib. Nah, ini nasibnya masih di yang lain Pak ya. Belum nempel ke beliau. Padahal saya udah tanya. Waduh. Pak Mahfud sampai mimpi Pak Hendro Pak. Iya. Sekali Pak. Waktu kami seminar tentang Ahlul Bait di Bekasi itu, di situ salah satu forum dengan Pak Hendro. Nggak tahu tiba-tiba apa Pak Hendro bilang gitu mulai. Kalau besok Pak Mahfud jadi calon presiden atau wakil presiden, saya jadi tim suksesnya. Waktu itu ya. Padahal baru. Waktu itu tahun saya baru berhenti ketua MK tahun 2014. Ketemu di seminar di sana, diundang di Wisma Haji itu. Loh, saya bilang Pak Hendro tuh dengar dari mana, inspirasi dari mana kok tiba-tiba nyebut mau jadi tim sukses gitu. Kita belum berpikir soal presiden. Makanya jadi mimpi Pak, tiba-tiba jadi cawapres Pak. Beliau langsung mimpi sampai ke bawah mimpi. Saya sangat ingin Pak. Memang negara kita ini harus sesudah kita mereformasi diri, kita harus selalu ingat bahwa yang penting di negara demokrasi nomor 1 disiplin, nomor 2 memang profesional Pak. Dan saya lihat ada di Pak Mahfud, di tempat lainnya berlomba-lombanya melewat jalur-jalur partai, ini lobby-lobby. Ini enggak, saya lihat ini, wah ini nih mutiara yang harus diangkat itu, makanya saya ngomong itu. Itu karena saya kan meramal namanya juga ramalan. Ramal berdasar pengalaman. Gitu. Ramalnya benar tinggal dikit lagi Pak ya, enggak sedikit. Saya melihat ketika Pak Mahfud saya lihat memperhatikan memanggil Pak Hendro Kakanda, Pak Mahfud Adinda, saya buka Pak media ngelihat seperti apa sih hubungannya. Jadi rupanya jejak digital itu memperlihatkan saling memperhatikan memang antara Pak Mahfud dengan Pak Hendro. Jadi ketika suatu waktu rombongan FPI menggodor rumah ibunda Pak Mahfud di Madura, beliau berteriak mengingatkan para demonstran itu ya Pak ya. Saya ceritakan Pak, saya lihat itu di ini. Beliaunya malah tenang aja kan? Iya, beliau tenang aja. Waduh, saya hampir terbang ke sana, tapi kakek-kakek terbang kan bawa apa? Bapak memperingatkan demonstran, itu bahaya. Anda bisa kena pidana gitu ya. Iya, saya bicara itu. Sebaliknya saya lihat di beberapa pemberitaan Pak Hendro sakit, Pak Mahfud datang menjelaskan dan dikutip oleh banyak berita. Selalu perhatikan. Itu selalu bukan itu muncul Pak ya. Itu otomatis akan bergerak. Iya, Pak di rumah sakit sini, bahkan ke Singapura beliau diberitakan sakit, saya datang. Ternyata beliau sehat. Terbang ke Singapura. Luar biasa, mengharukan sekali. Jadi sembuh saya. Oke, saya lanjut ke Pak. Ini terbayang bahwa betapa persahabatan Pak Mahfud. Saya kita bertanya-tanya, Pak Mahfud yang akademisi, lama di kampus, bergaul dengan senior yang militer, gimana ketemunya? Ternyata ini Pak. Ternyata emosional itu. Selama Pak Mahfud menjadi Pak Hendro kan saya dengar suka berdiskusi dengan Pak Mahfud, bahkan ketika jadi Menko Polhukam. Apa yang Pak Hendro lihat sebagai Menko Sipil pertama yang memimpin Polhukam dari kacamata Pak Hendro, dari tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Pak Mahfud? Saya lihat memang tepat seperti yang sebelumnya saya rasakan. Saya ikuti terus. Tidak pernah ada fora yang ada Pak Mahfud bicara saya nggak ikuti. Itu terutama di medsos. Medsos saya kan sering lihat kalau malam mau tidur saya baca. Jadi dengan pengalamannya sebagai Menteri Pertahanan udah mengerti bagaimana pertempuran itu, bagaimana perang itu beda gitu. Jadi pemimpin yang seperti ini tidak mungkin sembarangan Pak, memutuskan perang. Nah, seperti yang kita lihat kejadian sekarang ini kan perang
komandannya atau atasan pemimpinnya memutuskan perang yang menderita rakyat. Rakyat pada mati, Pak. Terus-terusan menghentikannya susah. Tapi mereka kan aman semua kan. Yang memutuskan perang kan aman kan. Susah dibunuh, dijaga. Tapi anak kecil, orang yang pada mati, Pak. Rumah piatu kena bom. Itu tidak mikir. Jadi seorang pemimpin itu perlu memikirkan bahwa apa yang dia putuskan itu punya dampak besar kepada rakyat yang dipimpinnya. Jangan gerusa-gerusu gitu. Jangan sembarangan memutuskan perang, bikin gara-gara terus perang, yang matinya rakyat udah pada buntung, pada mati nggak punya hari depan. Dia sendiri kan belum tentu. Salah kan kalau digulingkan atau dikena dapat politik asylum, dapat suaka dari negara. Yang mati luar biasa, Pak. Nah, itu saya lihat pemimpin ini memenuhi syarat. Ada sama syarat-syaratnya ada pada Mahfud MD. Waktu jadi Menko, Pak Mahfud sering sekali diskusi dengan Ada case apa, Pak, yang Pak Mahfud mendapat masukan dari banyak kasus, terutama tentang gerakan radikalisme, peta-peta terorisme, peta-peta tentang pesantren, berbagai pesantren itu kan apa metanya, ini jenis apa, ini gimana. Termasuk mana yang radikal dan semi-radikal gitu ya? Iya, yang dianggap seperti itu. Saya konsultasi ke beliau. Bapak lah yang punya pengalaman nih, gimana bacanya kayak gini, gini, tapi menginginkan kok ada ini lain lagi. Itu ketika Menko kemarin ya? Iya, ketika Menko. Saya ke rumah beliau atau beliau ke rumah saya gitu. Itu Pak, kita teruskan nanti Pak. Yang Pak Mahfud bicara tentang terorisme dan segala macam radikalisme itu kita bahas nanti di NKRI. Nah, sekarang kita lanjut ke perang dunia kemungkinannya nih. Perang dunia. Perang, Pak. Jadi tadi Pak Endro menjelaskan soal perang. Jadi saya langsung ke sini, Pak. Israel menyerang Iran lalu dibalas oleh, kemudian kan jadi orang khawatir, Pak. Ini sekarang Rusia, Ukraina belum selesai, Pakistan, India muncul juga dan segala macam. Akankah ini akan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan kita? Dan kalau Pak, bagaimana Indonesia harus bersikap? Monggo Pak Endro. Ini memang ada rencana-rencana dari negara adik kuasa ya. Di dalam hal ini Amerika untuk memindahkan tadinya geopolitik di Eropa ini ke Asia Tenggara di Laut Cina Selatan. Tapi meleset salah duga sehingga terjadi istilahnya tuh rencana biru. Kalau tadinya rencananya kuning, terus biru. Ya kan ada plan B, plan A, plan B, plan B. Plan B-nya ya harus menguasai Suriah. Nah, jadi Amerika harus menguasai Suriah. Sekarang sudah terjadi kan? Sudah terjadi itu. Waktu itu kan tidak sangka. Kenapa dia mau menguasai Suriah? Nah, saya udah kira nih pasti mau menyerang Iran. Karena untuk apa? Orang nggak ada masalah. Sementara dataran tinggi Golan kan udah dikuasai Israel. Apa yang diresahkan lagi? Pasti mau ke sana. Tapi kan pemikiran kita kan tidak mudah menguasai Suriah itu. Bagaimana menguasai, orang ada pasukan Rusia di situ. Jadi bisa perang ini hebat. Amerika langsung berhadapan sama Rusia. Tapi ternyata kerjaan Intel CIA biasa lah itu. Rusianya pergi meninggalkan Suriah, pulang ke Moskow, diserbu Suriah. Lalu kelompok-kelompok yang radikal yang anti pemerintah menggulingkan Bashar Assad, dapat suaka politik di Rusia. Dikuasai Rusia. Nah itu permainannya. Itulah proksi itu. Tapi selalu saya perhatikan sesudah perang Vietnam berakhir, Amerika nggak mau lagi maju perang 100% gitu dari perang Vietnam. Sehingga setengah hati di Afghanistan, setengah hati.
Akhirnya proksi yang dipakai. Selalu pakai proksi, Pak, ya? Selalu diadu. Jadi rasanya saya lihat nggak heran gitu. Karena kita sejak revolusi selesai, Indonesia merdeka kan terus-terusan diadu gitu. Dan main terus kan. Mulai Bill Palmer dulu, tukang film kan gitu. Produser film gitu. Tapi ternyata kan CIA. Terus dari juga yang pilot itu yang ditembak di Ambon. Alan Lawrence Pope. Itu jelas-jelas itu. Alan Lawrence Pope itu waktu menyerang, kita keluar semua di sekolahan itu. Kita lihat dia bermanuver di atas Jakarta, terus ngebom di tangki minyak di Cilincing gitu, saya lupa lagi. Tapi terus ke Ambon, di Ambon jatuh, ditembak. Ternyata bukan angkatan udara, bukan tentara Amerika, tapi CIA. Itu satu kali dulu kan kalau kita sekolah itu libur ke Bandung. Bandung itu kan tempat rekreasi. Waktu kayak sekolah rakyat, sekarang namanya sekolah dasar. Lulus SD, saya diajak ke Bandung karena di Bandung ada abangnya ibu saya tinggal di Bandung. Di tengah jalan itu kita dicegat untuk dirazia, Pak. Dirazia. Saya tanya tuh, yang razia tentara atau polisi? Bukan, apa? TII. DI di Raja Mandala itu. Kalau digeledah-geledah sama DI. Jadi dulu nggak tahu saya gimana bicaranya tuh. Bapak saya sama ibu saya bahasanya kan Belanda. Jadi itu ternyata mereka itu dipersenjatai, markasnya tuh di Gunung Mas di puncak. Tapi dia ngerazia kita di Raja Mandala. Di puncak itu ya Bill Palmer itu bagi-bagi senjata untuk TII. Nah, itu kelihatan permainannya. Dan itu bukan tentara. Itu intelijen main. Saya lihat, waduh, terus-terusan kayak begini. Indonesia diadu-adu. Kalau berarti, sorry Pak, saya potong. Berarti kalau Israel sekarang dengan Iran itu berarti itu proksi Amerika ya, clear itu Pak ya? Udah pasti. Udah pasti ya. Kita lihat bukan cuma Indonesia Pak ya, Indonesia nih. Guatemala, kudeta di sana juga yang bikin CIA. Aristides, presiden Haiti. Presiden Haiti digulingkan, kudeta militer di belakangnya CIA. Ya kan, ini kita sebetulnya udah harusnya paham. Karena itu setiap kali ada ribut-ribut, saya berusaha untuk menghentikan. Nah, hanya pada salah sangka dikira saya memihak, enggak, saya cuma jangan, karena ini maunya mereka. Oh, maksud Pak Hendro jangan sampai ada konflik lalu mereka masuk ke situ. Mereka masuk, pasti masuk Pak. Dan itu kan sudah sejarah kita. Tadi saya cerita tentang kita konfrontasi aja dulu sama Malaysia. Waktu kita ribut sama Belanda mau merebut Irian Barat tahun 1961. Itu Kennedy ada di belakang kita, Presiden Amerika. Makanya tidak bisa apa-apa CIA. Kan diambil kan Irian Barat. Nggak pakai perang kan? Ya pertempuran, ada pertempuran. Tapi tidak ada perang. Diambil alih. Belanda disuruh pergi sama Kennedy. Nah, itu jasanya Kennedy. Dan dia ditembak sama CIA kan? Hanya tidak selalu nggak ada bukti, namanya Intel masa pakai bukti. Jadi nggak ada bukti. Jadi itu Pak, waktu konfrontasi berikutnya adalah terhadap Inggris, karena Inggris membuat Malaysia. Malaysia itu dinilai Bung Karno ini mengepung Indonesia, harus kita hadapi, kita bubarkan. Nah, itu cerita dulu banyak, panjang ya. Cerita waktu kita mau nyusup ke Malaysia, itu pasukan khusus kita. Cara masuknya itu pakai perisainya
Kus bersaudara, yang kemudian namanya Kus Plus. Kus Plus itu dulu sangat terkenal. Bukan cuma di Indonesia, di Malaysia lagu-lagunya itu dulu kayak Everly Brothers, tapi bahasa Indonesia. Dia harusnya ke Kuala Lumpur untuk show, karena diundang sama counterpartnya, ada perusahaan apa. Nah di situ teknisi-teknisi yang ikut itu pasukan kita, pasukan khusus kita yang mau masuk ke sana. Jadi ketika mau masuk, tiba-tiba Kus Plus ditangkap di Jakarta. Kok bisa Kus Plus kan gagal semua jadinya. Jadi nggak bisa masuk ini pasukan. Itu intel semua tuh yang itu permainan intelijen. Dan Kus Plus itu ditangkapnya juga, saya rasa mungkin sampai ini hari mereka nggak tahu kenapa sebabnya ditangkap. Dia tanya terus. Penasaran mereka. Dulu waktu kenapa ditangkap nggak ada apa-apa. Saya kan nggak kenal dekat. Jadi, kalau dia tanya saya bisa cerita. Tapi sekarang kalau saya cerita kan tinggal satu kan, Kus Plus itu kan. Nah, udah juga lebih tua dari saya usianya, mungkin susah nyambung. Saya mau ceritain bahwa yang nangkep mereka itu sebetulnya ya kita sendiri. Nah, untuk menjegal, karena begini, yang tadi saya cerita di Bangkok, masuk ke Malaysia ya, jadi Kus Plus ini ke Bangkok, dari Bangkok masuk Kuala Lumpur tadi. Di situ kita bikin nightclub. Ada satu nightclub, namanya Monte Carlo. Ya, nightclubnya. Itu penuh. Maksudnya itu supaya bar nightclub itu bisa membiayai diri sendiri untuk operasi. Dari situ basisnya dari Bangkok. Nah, tiba-tiba Presiden Soekarno mendapat telepon dari Raja Bhumibol Adundet. Dia mengatakan bahwa itu ada nightclub bar orang Indonesia. Itu PKI isinya, komunis. Bung Karno bilang bukan komunis. Iya, saya dapat sumber. Dari mana sumbernya? Dari Inggris. Kenapa saya tahu? Nah, ini ada ceritanya juga, Pak. Ada cerita sendiri itu. Saya ini temannya Guntur, Pak, dari kecil, Guntur Soekarno. Saya sering main ke istana zaman dulu. Beliau juga sering main ke kampung saya, karena ada pacarnya dekat rumah saya, tetangga saya. Ibu Mega kan adiknya. Waktu 3 tahun. Motong sebentar. Waktu kemarin Mas Guntur pameran lukisan dan main musik itu, Pak Hendro tidak datang. Tapi dalam pidatonya dia menyebut, waktu saya muda ada 3 orang yang menjadi crossboy bersama saya. Crossboy itu anak yang itu ya. Satu Hendro Priyono, yang kedua Usman Sabtaudang. Itu crossboy teman saya. juga. Terus Pak, terus. Kan dekat sama Guntur, saya nggak tahu. Ya dulu ada. Tapi dulu tuh bukannya preman, hanya suka berkelahi. Itu ada crossboy namanya. Ada namanya Selendang Boy, ada Marabunta, macam-macam. Itu setengah mati juga dulu. Dan dulu itu selalu Bung Karno turun tangan untuk menghentikan itu perkelahian. Kalau dia perkelahian pelajar. Kalau dulu antar anak muda. Biasa presiden yang menghentikan. Pak Mahfud, dari cerita Pak Hendro tadi, konstelasi global, geopolitik segala macam, sementara perang di tempat lain juga berlangsung. Pak Mahfud melihat seperti apa? Dia pesan aja kepada kita bahwa kita harus hati-hati, karena terkadang konflik itu yang memang diciptakan oleh sebuah pergerakan atau operasi intelijen tertentu. Kadang-kadang orang berpikir ini apa sih, masa kekhawatiran begitu, ternyata betul itu ada. Iya, ternyata ada desain memang itu ya. Kalau saya menyadari betul itu, sebelum saya menyatakan sesuatu yang terkait dengan kontroversi sebuah isu, biasanya ya saya konsultasi dulu, ini apa ini? Siapa di belakangnya, apa akarnya gitu, sehingga hati-hati betul. Tapi kalau
jatuhnya cuma kriminal biasa itu kan gampang. Tapi kalau soal intelijen kan harus hati-hati meskipun kelihatannya riaknya kecil, tapi kalau itu kita terpancing bisa jadi besar. Nah, bangsa ini saya kira harus berhati-hati dengan itu, terutama proksi untuk memecah belah kita. Dalam konteks ini Pak Hendro, dalam konteks perang yang terjadi sekarang ini kan orang menunggu-nunggu nih, Amerika apakah betul masuk di dalam untuk terlibat, sehingga kekhawatirannya nanti kalau misalnya dia masuk, analisis orang bisa Cina sama Rusia juga ikut, maka itu kan bisa terjadi perang besar Pak kalau itu mungkin terjadi ya. Kalau mungkin saya agak lain dari prediksi para ekspor gitu. Nah, saya lihat perang ini akan selesai, tidak akan jadi perang dunia. Karena masing-masing punya urusan sendiri. Seperti Rusia urusannya sama Ukraina belum selesai, karena NATO kan lain. Lain frekuensinya beda nih sama Donald Trump. Cina sedang mendukung Pakistan karena India tetap nggak mau berhenti. Jadi masih repot. Satu-satunya kekuatan besar yang bisa ikut bergabung dalam perang itu adalah Korea Utara. Tapi Korea Utara kan kecil, suka sama Rusia tapi nggak suka sama Iran. Yang nggak ketemu lah dengan Iran. Betul. Jadi menurut saya akan selesai walaupun ya, yang menang akan jadi areng, yang kalah jadi abu. Gitu. Itu perang selalu gitu Pak ya. Selalu Pak. Dan saya melihat memang kartu Intel akan main adu domba Pak itu pasti. Karena itu saya sangat takut di Jakarta, di Indonesia ini ya, kalau begitu ada sedikit konflik, saya coba bicara, malah saya coba redam. Kalau memang ada kritik kepada pemerintah, bukan berarti saya ansih membabi buta, bukan. Ya sampaikan aja dengan caranya, karena ada caranya, tidak usah mencari massa, gitu. Memprovokasi gitu. Memprovokasi. Karena ini nanti keenakan ini Intel jahat. Nunggu kesempatan itu untuk masuk. Untuk digosok, Pak. Dan itu kan murah sekali, cuma duit kecil itu untuk menggulingkan. Sedangkan apalagi kita kan langganan penggulingan, Pak. hanya SBY ke Pak Jokowi yang mulus, Pak Jokowi ke Pak Prabowo, yang lain kan babak belur. Nggak ada strategi gimana, Pak. Dan itu jadi perhatian intelijen, itu catatan Pak itu. Jadi record tersendiri bagi intelijen, masukan sendiri. Bisa dibakar itu ya, dikasih sumbu untuk dipanas-panasi. Memang maunya. Baik Pak, kita lanjut itu yang kedua. Sekarang kita ketiga Pak Hendro. Kita ke senior junior sudah, perang dunia sudah, NKRI Pak Mahfud. NKRI. Satu hal yang menjadi pengamatan kami, Pak Hendro dan Pak Mahfud itu dua orang yang sangat concern pada keutuhan NKRI. Bicara ideologi, bicara keutuhan NKRI, bicara bagaimana melawan radikalisme. Duanya sikapnya, Pak Hendro meskipun tidak formal dalam pemerintahan, tapi sikap ketika menyampaikan sesuatu itu kelihatan. Dan Pak Mahfud di Menko Polhukam kenceng banget Pak urusan seperti itu. Pak Mahfud dulu kali Pak ya, kenapa Pak itu muncul itu? Ya begini, saya menghayati Indonesia ini sebagai anugerah yang luar biasa yang bisa menjadi bencana kalau kita tidak bersatu. Gitu aja. Atas nama apapun, kalau kita selalu berselisih karena perbedaan agama, perbedaan suku, daerah dan sebagainya yang disebut SARA itu. Nah itu sama sekali tidak menguntungkan bagi kita. Terhadap paham keagamaan juga tidak ada gunanya. Kan saya sering katakan gitu, ya kamu yang suka berpikir ingin mendirikan negara Islam, khilafah Islam, memangnya ada di dalam Islam itu sistem bernegara, saya bilang. Coba tunjukkan kepada saya kalau di dalam Islam itu ada sistem bernegara yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada. Bahwa negara harus ada itu memang ada aturan, karena manusia itu dimanapun hidup di dalam sebuah negara, begitu lahir dia sudah di negara. Oleh sebab itu di dalam Quran dan Sunnah itu
selalu ada sebutan negara, sebutan khilafah, sebutan malik, ya, sebutan rais, itu semuanya kenegaraan. Nah, oleh karena tidak ada sistem bernegara, maka bentuk dan sistem suatu negara itu, menurut penghayatan saya terhadap agama saya, agama Islam, bentuk dan sistem negara itu terserah bangsa masing-masing. Tidak harus negara Islam. Apalagi disebut khilafah. Khilafah itu apa sih? Khilafah itu istilah generik. Khilafah itu artinya pemerintahan gitu. Al-khilafah, al-Islamiyah, pemerintahan Islam. Al-khilafah, al-Indonesia, pemerintahan Indonesia. Kan cuma nama saja. Tapi kalau bicara sistemnya, tidak ada yang bisa diambil dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada. Marah saya katakan, kalau Anda berpikir mau meniru sistem negara yang ada yang dibangun oleh Rasulullah, itu haram hukumnya. Karena negara Rasulullah itu kepala negaranya Nabi, kepala kepala legislatifnya Nabi yang buat hukum, iya kan, dari Allah, lalu dia terjemahkan ke hukum-hukum. Yudikatifnya Nabi. Nah, sesudah Nabi itu harus dipecah sehingga sistem kenegaraan sesudah Nabi itu beda-beda. Abu Bakar, Umar beda, Umar, Utsman beda, Utsman, Ali beda. Lalu sekarang ada 57 negara kaum muslimin di dunia sekarang ini beda-beda. Semuanya ngaku Islam. Apakah benar mereka? Benar semua, termasuk Indonesia benar. Karena apa? Karena ini mengambil prinsip bernegara itu yang penting negara harus ada dengan harus penegakan hukum dan keadilan dan imam atau pemimpin yang adil. Itu prinsipnya. Bentuknya boleh republik, boleh NKRI, boleh negara federal, boleh apa saja. Semuanya tuh 57 negara Islam. Sekarang tuh beda-beda. Karena di Islam sendiri tidak ada yang pasti sistemnya. Islam hanya mengadakan maqasidus syar'inya. Kalau kamu mendirikan negara ini, satu, lindungi kebebasan beragama, agama apapun. Yang kedua, lindungi jiwa manusia, lindungi harta benda masing-masing, lindungi kesehatan akal, sehingga ada hukum-hukum yang melarang orang merusak akalnya sendiri. Lalu lindungi keturunan. Itu yang maqasidus syar'i. Maqasidus syar'inya itu. Kalau itu ada, tidak usah disebut negara Islam. Dan waktu Nabi dirikan negara juga kan warganya, Nabi tidak disebut ini negara Islam, itu warganya Yahudi, Nasrani dianggap satu oleh Nabi. Saya sering cerita gini Pak Indro, ketika Nabi memproklamasikan Piagam Madinah ketika mendirikan negara itu, saya tergetar hati saya ketika saya membandingkan dengan proklamasi. Karena strukturnya sama proklamasi kemerdekaan. Ini ya gini bunyinya. Madinah. Hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan kemerdekaan gitu kalau di Indonesia. Ini pernyataan kemerdekaan dari Nabi Muhammad. Kami bangsa Indonesia. Iya, kami bangsa Indonesia. Kan sama. Bainal muslimin wal mu'minin wa Quraisyin wa Yasrib wa man tabi'ahum. Orang-orang yang beda agama, kaum Islam, tidak Islam, orang Yasrib, orang dan sama puak-puaknya itu satu. Itu namanya bangsa, kami bangsa Indonesia. Falahikobihim, bersatu, menyatakan merdeka. Wajah hadamahum dan hal-hal mengenai pemegang kekuasaan dijihadkan bersama agar negara ini kuat. Mirip Pak ya? Ini mirip dengan proklamasi juga. Jadi apa yang mau dipertentangkan Indonesia itu? Tidak harus namanya Islam tapi nilai-nilai keadilannya. Bahwa harus memilih pemimpin yang adil. Sehingga saya katakan, kamu yang sok-sok bicara khilafah Islam, khilafah mau mengubah Indonesia itu khilafah. Coba dong berikan ke saya dalilnya. Mari berdebat kalau saya kalah. Ditantang oleh. Kalau saya kalah saya ikut, saya bilang ini kewajiban saya. Tapi tidak ada yang datang. Siapa Islam? Indonesia ini sudah produk ijtihad para ulama. Sehingga kita harus jaga kesatuannya. Kenapa? Indonesia ini kita bisa maju, bisa punya jenderal, bisa punya profesor, bisa punya wartawan yang hebat, macam-macam ya. Itu kan karena Indonesia merdeka. Dan merdeka itu di dalam kebersatuan. Kalau kita pecah belah, hancur kita. Tidak ada lagi yang bisa kita nikmati. Jadi oleh sebab itu, bagi saya persatuan itu ya menjadi sesuatu yang penting. Dan negara Indonesia ini ya sebagai produk kesepakatan antara anak bangsa yang beragam, kultur, agama, daerah, suku, dan sebagainya. Ini sudah final, kita bersatu aja saling membantu untuk maju bersama. Tidak usah mengganggu urusan agama masing-masing. Itu nggak bisa, dimanapun kita kok mau sendiri, nggak ada di dunia ini kok sendiri gitu, nggak bisa. Mesti beragam.
Pak Hendro, pandangan Pak Mahfud itu basisnya seperti itu Bapak juga? Wah, saya justru banyak belajar. Itulah kelebihan Pak Mahfud itu ya. Memecahkan masalah itu banyak sekali pendekatannya. Jadi pendekatan agama bisa, pendekatan hukum bisa. Jadi memang cocok Menko Polhukam itu. Makanya saya bilang, kalau saya kan cuma satu, saya pendekatan dari intelijen aja. Karena itu saya senang sekali mengambilnya dengan bangga. Jadi mengisi kekosongan yang ada di. Kalau di kita ini masalah seperti yang disampaikan Pak Mahfud ini kan adalah masalah yang terjadi di kepalanya orang yang tersesat. Ya, jadi dia tersesat, maka dia membunuh orang, tapi bunuh diri dia sendiri kan. Dia ada bom bunuh diri misalnya. Itu kan melanggar dua etika individu sama etika sosial. Keyakinan yang keliru gitu Pak ya. Karena keyakinan kesesat. Karena itu di intelijen itu ada konsep deradikalisasi. Jadi buat kita kalau seorang teroris kita tangkap mati untuk apa buat kita? Orang mati untuk apa? Tinggal dikubur aja, nggak ada nilainya. Seperti dokumen kita dapat, tapi kebakar, hangus. Untuk apa kita dapat? Jadi kalau kita dapat tahanan teroris kayak gitu yang tersesat, ya kita harus gunakan dia, bukan kita cari hukum berat, hukum mati. Nggak usah. Itu kan dia karena kesalahan berpikir. Ya, kan dibilang Pak Mahfud, itulah konsep deradikalisasi itu. Dan bagaimana teknisnya, kan orang itu deradikalisasi dengan konsep yang begitu komprehensif, ya digunakan saja. Para teroris ini kita gunakan untuk menghentikan terorisme. Dan lebih jauh lagi membubarkan organisasi teror dan kemauannya untuk menteror. Yang tahu mereka, Pak. Dan kita nggak tahu. Ya. Mereka tahu. Ini yang dulu pernah saya lakukan puluhan tahun yang lalu di operasi Kalimantan yang tadi saya cerita. Saya sebut operasi balik. Artinya kita balik. Supaya dia menumpas sendiri. Apa yang kesesatannya itu dia luruskan sendiri. Oh gitu ya. Nah, itu pendekatan. Karena juga ada di celah hukum. Saya pernah ngomong sama Pak Mahfud juga dulu. Saya ambil contoh gini ya. Ada teroris badannya penuh bom bunuh diri. Lari menuju ke masjid. Masjid orang lagi sholat Jumat. Lari menuju sini. Waktu dia lari itu, kita intelijen lihat, kita tembak, duor, mati. Kalau secara hukum tidak benar. Dia melakukan tindak pidana belum selesai, Pak. Belum ada tindakan pidana ya? Belum ada tindak pidana. Belum selesai, Pak. Dia tindak pidana belum selesai. Belum terjadi. Dituntutnya langsung dihukum mati, ditembak mati. Nah, tapi kalau intelijen itu justru disitulah letaknya. Kalau sampai dia melakukan dulu masuk karena bom meledak, semua yang mati banyak orang. Ya itu risikonya intelijen. Nah, disitulah makanya kita mesti banyak memelihara teroris-teroris ini yang sudah kita bersihkan otaknya untuk cerita. Bisa jadi dia lari ke situ itu mungkin juga bomnya macet. Dia bukan ahli. Bisa, Pak. Jadi disitulah celah hukumnya. Makanya sebetulnya saya minta di tempat-tempat itu memang ada kekosongan hukum kalau kita pertemukan. Dan kekosongan itu bagaimana itu gitu. Kita pegangannya ya cuma moralnya intelijen dan etika. Kita menegakkan etika ya. Kalau namanya orang udah perang kan tidak mungkin ada etika lagi. Udah perang. Itu juga dia lari begitu kan. Kalau bomnya udah meletus. Nah, tapi untuk menegakkan etika sebelum bom itu meletus kita terpaksa. Nah, keadaan itu keadaan yang disebut keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa. Dilema seperti ini selalu muncul Pak Mahfud ya. Iya. Untuk bagaimana intelijen bekerja tapi sama menghindari pelanggaran hukum gitu. Iya. Selalu ada dilema itu. Terkadang satu pelanggaran terpaksa dilakukan
untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di dunia intelijen, di mana-mana. Tapi saya ingin menambahkan satu hal tentang radikalisme ya, yang dulu rame tentang negara Islam, khilafah, yang kemudian demonya sampai ratusan ribu orang itu ya, berbaris mau ke sana. Sebenarnya itu bukan pengikut aliran khilafah yang punya pikiran radikal dan ingin mengganti negara, dasar ideologi negara itu mungkin beberapa orang aja, puluhan orang aja. Yang ratusan ribu itu orang protes karena ketidakadilan saja, lalu ikut baris gitu. Oleh sebab itu begitu demo selesai mereka kembali ke pondok masing-masing, ke kampung masing-masing. Masa yang mengikuti saja ya, mengikuti ya. Ada yang ingin diprotes, ini kendaraannya, yang lain tidak berani, diikuti aja dulu. Sesudah itu bubar ya bubar. Tidak ada pengikut yang permanen gerakan radikal itu, kecuali beberapa orang yang kemudian menjadi sasaran intelijen itu. Oleh sebab itu, menurut saya tidak perlu terlalu khawatir. Umat ini kuat pendiriannya tentang NKRI. Ormas-ormas terbesar seperti NU dan Muhammadiyah itu ke NKRI-nya sangat kuat. Saya dekat dengan tokoh-tokoh mereka, dengan rakyatnya. Mereka tidak pernah berpikir itu mendirikan negara khilafah, negara Islam dan sebagainya. Yang penting kita membangun pemerintah dengan adil, penegakan hukum, kemudian demokrasinya jalan. Tidak akan ada tuh gerakan zaman sekarang ya. Kalau dulu kan masih sering muncul Pak ya, besok muncul di sana, besok muncul. Sekarang nampaknya udah selesai itu urusan ideologi itu. Ya sedikit-sedikit lah. Kadang-kadang yang muncul itu hanya orang ingin protes saja, bukan karena menolak ideologinya atau menolak konstitusinya, menurut saya enggak. Oke Pak, kita lanjut yang terakhir nih. Bapak tadi menyinggung soal intelijen, Pak Hendro menyampaikan, Pak, ada yang khas bagi Pak Mahfud, intelijen. Beliau profesor di bidang intelijen, Pak Mahfud profesor di bidang hukum. Kanda dan Adinda ini. Apa Pak Hendro, kita sering mendengarkan, membaca tulisan Pak Hendro dalam buku yang ditulis ya, ketika menjelang menjadi profesor itu. Pak Hendro mengatakan intelijen itu bukan sekedar alat negara, tapi ruh yang menjaga kedaulatan bangsa. Kira-kira gitu Pak. Apa maknanya Pak? Apa makna Bapak ingin mengatakan bahwa intelijen itu jangan disalahgunakan, dipandang lain, tapi harus menggunakan nilai yang memang punya koridor atau bagaimana? Ya. Jadi intelijen kita lihat ya, ini kan adalah praktek-praktek di lapangan yang dibingkai secara akademis sehingga jadi ilmu intelijen. Ilmu intelijen itu sebetulnya ilmu yang etis. Ilmu yang etis. Etis. Karena persepsi orang kadang-kadang negatif atau intel itu ya, justru ilmu etis ya. Negatifnya karena tadi itu cerita cerita untuk menggulingkan negeri orang gitu ya. Dipakai untuk kejahatan. Sebetulnya kalau kita ada disiplin filsafat intelijen itu mengoreksi praktek dari intelijen supaya menjadi praksis. Praksis itu yang tunduk kepada sistem. Kepada ilmunya, teorinya. Tapi kalau praktek kan liar semaunya. Nah, apa yang dikerjakan oleh CIA dan M16 Inggris selama ini yang saya tahu tadi kita bicara awal, itu adalah praktek-praktek yang termasuk sebetulnya kalau kita klasifikasikan bukan operasi intel, itu operasi teror. Ya, termasuk kalau nggak salah saya tahun-tahun 50-an ya ada saya SMP masa itu ada operasi namanya Gladia di Eropa Pak. Itu operasi itu adalah teror yang teror itu meletus di Italia sama Belgia. Itu CIA yang bikin Pak. Bukan teroris, dia yang bikin. Itu operasi Claudia, kalau nggak salah namanya dulu saya ingat. Mungkin bisa dilihat gitu. Jadi sejak itu saya perhatikan kok begini gitu. Ilmu ini untuk kejahatan semua gitu, sampai menghalalkan sejarah. Padahal dia lahir dengan nilai yang etis Pak ya. Kenapa menjadi praktik? Itu Pak. Makanya saya ingin segera saja dunia ini memasukkan kurikulum filsafat intelijen ke dalam mata pelajaran. Gitu. Filsafat intelijen itu kan ke sekolah-sekolah intelijen ya. Iya, yang dia mengkritisi praktek-praktek intelijen yang di luar
sekaligus meluruskan nilainya Pak ya. Meluruskan supaya nilai intelijen praksis lah. Jangan praktek semaunya gitu. Terus membunuh apa itu kan itu nggak betul itu, pembunuhan politik, assassination itu praktek-praktek yang nggak bisa lah, membunuh presiden kan nggak betul Pak. Jadi hal-hal ini harus dihentikan karena ini yang mainkan ini kan negara adidaya. Jadi menentukan nasibnya dunia. Karena itu perlu kita ada satu manifesto internasional bahwa semua sekolah intelijen harus ada pelajaran filsafat intelijen. Supaya semua langkah-langkah atau praktek intelijen yang di luar disiplin intelijen adalah teror. Masuk itu teror itu bukan intelijen. Iya. Karena itu kan kita kesulitan begini di hukum ya. Kalau saya dapat teroris, maunya saya dulu nih Pak, waktu saya masih aktif, maunya saya biarlah saya bawa dan nanti sama-sama saya supaya dia menunjukkan kelemahan-kelemahan dia selama ini, kesesatannya. Mari kita sama-sama. Jangan langsung diselesaikan di situ gitu ya, itu maksudnya. Jangan di situ, tapi kan disuruh kirim. Iya. Masuk harus diadili. Iya. Nah, diadili udah masuk di dalam kerangka kan nggak bisa apa-apa. Nggak ada kesempatan untuk yang tadi Pak Hendro mengatakan membuka gitu ya. Ya kan sekarang ada juga yang masih di kerangkeng. Iya. Tapi dia kan Pak udah di mana-mana ceramah kita pakai. Tapi kan tetap aja nggak bisa. Jadi hukum menghalangi itu karena dia udah membunuh orang, udah dihukum. Tapi ini pembunuhan ini kan kesesatannya. Kalau kita anggap kan orang yang nggak menjejak bumi orang gila ini. Ini gila. Sekarang dia udah nggak sadar, gilanya udah sembuh. Bagaimana ini? Ini perlu hukum. Saya senang Pak Mahfud. Menarik nih, Pak Mahfud perlu. Bagaimana Pak dispute begini ini? Tapi tujuannya kan baik. Bagaimana? Iya tujuannya baik. Iya. Oke lah penjelasannya sudah oke. Saya ingin katakan bahwa intelligence itu adalah hal yang amat sangat penting di dalam suatu negara untuk kelangsungan negaranya. Dibutuhkan oleh negara. Dibutuhkan negaranya. Oleh sebab itu dulu waktu saya jadi Menhan tuh pernah gelakar sebenarnya intelijen itu harus ada di mana-mana. Kita buka warung-warung intelijen tapi tersembunyi gitu ya, agar semua informasi yang membahayakan negara bisa masuk. Dulu sejak zaman-zaman kerajaan juga ada istilah telik sandi kan. Itu kan juga untuk itu, memamatai orang. Tapi saya ingat pidatonya Presiden Prabowo di MPR itu penting. Bahwa intelijen itu tidak boleh menginteli rakyatnya sendiri. Kalau rakyat hanya menggunakan hak berpendapat, hak bersuara, melakukan unjuk rasa dan sebagainya, tidak perlu intel-intelan lah, selesaikan secara baik-baik, kan ada mekanisme hukum. Kalau melanggar hukum ditindak, kalau enggak ya enggak. Nah, sehingga intelijen itu kembali ke posisi etisnya semula, kata Pak Hendro tadi, bahwa itu untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bersama kita sebagai sebuah negara. Gitu aja. Kalau hukum ya memang terkadang harus ada langkah-langkah tertentu yang di luar hukum demi menyelamatkan negara. Itu kalau dalam hukum namanya kan ada asas kemanfaatan, asas utilitas gitu ya. Nah, itu semua bisa dilakukan dalam keadaan tertentu yang terukur. Jadi maksud saya orang nggak perlu takut kepada intel, kepada apa. Intel itu punya tugas penting bagi negara. Kalau kita tidak punya intelijen bisa kacau balau kita ini gitu. Gitu aja Mas. Oke Pak, ngomong-ngomong soal intelijen, Pak Hendro ini menulis buku Filsafat Intelijen Negara. Bagus, saya baca. Pak Mahfud udah baca. Gimana Pak? Apa pesan yang kita dapatkan? Bagus, banyak ilmu di situ tentang intelijen, tentang negara, tentang filsafat bernegara, ada semua di situ tentang langkah-langkah strategis, teknis gitu. Yang enak tuh bahasanya enak mengalir. Tapi ya, Anda mulai baca dari halaman manapun itu mengerti. Ada buku kan orang tidak bisa buka halaman 10 sebelum membaca halaman 1, kan banyak buku gitu. Baca halaman 60, kalau belum baca halaman 55, yang bukunya Pak Hendro itu enak. Gitu ya? Iya, baca dari tengah, cari konfirmasi ke depan bisa, konfirmasi ke belakang ya. Nah ini hebatnya. Ini Pak Jenderal kita. Gimana Pak? Ada cerita? Terima kasih. Jadi ada buku Pak yang sebentar lagi nanti akan saya luncurkan khusus tentang
praktek-praktek busuk dari intelijen Amerika Serikat CIA dan ini. CIA dan Inggris. Ya, mungkin ada yang lain tapi saya nggak menyaksikan. Kalau ini yang saya tahu. Jadi saya kira ini negara demokrasi, kita harus buka. Sekaligus jadi pelajaran buat semua ya gitu. Jadi supaya seluruh dunia tahu bahwa kita ini digiring untuk perang dunia, supaya kita pada mati hanya karena orang-orang ini orang-orang intelijen. Jadi ini menarik, yang saya mau. Menarik, Pak. Ya, dalam konteks perang yang terjadi sekarang itu orang jadi bikin tahu tuh ceritanya tuh. Tahun ini Pak ya. Terbit bukunya tahun Kapan ini. Pak diluncurkan? Saya rasa bulan Agustus nanti. Agustus. Ini 17 Agustus. Hadiah kemerdekaannya. Iya. Tapi soal nulis buku Pak Mahfud, berarti kakaknya Pak Mahfud ini militer senior purnawirawan ternyata punya nilai-nilai akademik yang kuat, Pak ya. Kuat sih akademik. Saya sering ketemu beliau di kampus-kampus. Nguji kadang-kala ikut hadir promosi doktor, promosi profesor gitu kan, itu ilmiah semua tuh, tradisi akademik yang sangat bagus. Kami sama-sama rajin untuk itu. Iya Pak. Oke. Ending yang bagus. Terima kasih Pak. Saya kira cukup Pak Hendro dialog kita. Terima kasih Pak Hendro, Pak Mahfud. Terima kasih Anda semua. Kita sudah menyaksikan bagaimana dialog persahabatan antara senior junior kakak adik gitu. Satu sipil, satu militer, tokoh dua-duanya. Semoga itu bisa memberikan nilai pada kita, terutama bagi Anda anak muda, untuk bagaimana memandang masa depan ini, Indonesia, dan bagaimana Indonesia dalam kondisi global. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro.